berapa uang kamu, kata saya. Nanti uang kamu akan saya kembalikan. Dia bukan mengasihkan uang, malah dia mutar mengatakan saya anjing. Seolah-olah saya ini dianggapnya seperti bukan manusia, tapi hanya Allah yang akan membalas orang-orang yang menzalimi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman musafir, di depan kalian sudah ada Pak Bung. Pak Bung ini bakal membagikan kisah pribadinya, yaitu kejadian di tahun 2023 ya Pak Bung. Assalamualaikum Pak Bung. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak? Kabar, Pak? Kesibukan apa nih Pak Bung nih? Kesibukan sehari-hari saya di parkiran menjaga suatu bank yang ada di depan Geraha Husada. Namanya Bang Budi. Berarti Pak Bung asli Bandar Lampung nih? Asli. Wah, asli Bandar Lampung. Nah, ini kejadian yang bakal Pak Bung kisahkan tentang apa Pak Bung? Tentang kisah seorang istri yang meninggalkan suami. Setelah itu saya ketahui dia sakit di rumah sakit. Saya mendatanginya. Setelah itu dia meninggal dunia di rumah. Di kediamannya di Kemiling. Jadi istrinya Pak Bung ini meninggal dengan ada kejanggalan nih. Ada kejanggalan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Saya punya istri pada saat itu dia pulang bekerja, dia merasa sakit. Dibawalah ke rumah sakit Putu Sumoharjo. Berhari-hari dia di rumah sakit. Setelah dia pulang dari rumah sakit, yang ada cuma tinggal kenangan. Itu sakitnya apa Pak Bung? Kalau secara medisnya apa Pak? Kalau secara medisnya orang bilang jantung. Tapi sebenarnya bukan jantung. Benernya dia dihantam itu karena dia meninggalnya itu mendadak. Kalau dia silet kan langsung mendadak. Ya, kalau dia sampai 1 minggu itu pisau yang dijalani. Semua makan sebelah. Kalau silet kan kiri kanan. Iya. Itu berapa hari Pak Bung istri dirawat itu? Kurang lebih ukuran. Setelah tim medis mengatakan bahwa dia sakitnya adalah sakit jantung, kata tim medis. Tapi saya punya bersangka lagi, karena saya lihat dari hasil penglihatan saya sendiri, kok semakin hari semakin habis badannya. Dari situlah saya minta petunjuk dari Allah. Apakah ini perbuatan manusia? Apakah ini perbuatan yang tidak diinginkan oleh agama? Ya. Dari hari pertama saya merasakan mimpi di malam hari. Lalu kurang lebih malam itu kalau kata mereka. Saya mimpi seolah-olah istri saya ini jauh dari saya. Dan saya melihat ada kejanggalan di dalam ketika seolah-olah sedih tekan batin. Hari ke hari dia berobat di rumah sakit Dodi Sumoharjo. Dapat 1 minggu kurang lebih dia pulang dalam keadaan sehat. Dan dia bekerja lagi seperti biasa. Kurang lebih dapat 15 hari dari dia pulang itu, dia sakit lagi, jatuh ambruk. Sampai ketiga harinya, entahnya meninggalkan kami anak beranak pada jam 3 malam. Setelah kesibukannya kurang lebih jam 4:30, dia sudah pulang rumah. Setelah bawa pulang ke rumah, saya belum mengetahui bahwa dia sudah menikah. Tapi anak saya menelpon karena saya melihat rumahnya sakitnya, rumah anak.
yang kerutan. Nah, dari kerutan saya bawalah istilahnya, ayo angkat saya ke rumah dia yang ada di Lingganen. Setelah itu di pagi hariannya dia baru dikebumikan. Setelah saya lihat di tubuhnya itu ada kejanggalan. Bagian mana Pak? Di bagian mana? Ada tepat. Saya begitu menghadapi, karena kita orang Muslim, kita merasa seperti magnet antara paku dan besi berani, seperti trum bertentangan. Itulah namanya barang aneh. Saya sudah mengetahui bahwa orang yang mengerjakan itu adalah teman dekat dia, perempuan juga. Mungkin ya ada kesalahpahaman ataupun pembicaraan yang agak janggal sama orang lain, jadi orang sakit hati. Kalau kita orang dia sakit hati, karena persaingan kan dunia model. Ya, Oh, jadi istri Pak Bung itu model. anak. Oh, anak. Jadi model pada saat itu, ya mungkin menangkap pendidikan cantik dan pintar. Sekolah pun dia dapat beasiswa, naik. Ya alhamdulillah. Namanya Seren. Selama ini yang mendampingi dia adalah adiknya, bundanya. Setelah bundanya tiada, jadi dia, si adik sama sesnya yang selalu mendampingi kemanapun dia ikut tampil. Oh, karena bundanya sudah tidak ada, tapi di dunia model saya suruh diberhentikan, tapi dia tidak ikut menyanyi. Tidak. Rubah profesi jadi penyanyi. Ya dia bisa ngisi-ngisi di kafe, bawakan lagu permintaan dari orang-orang kafe. Malam hari pulang, diantar jemput. Ya masa sengkel. Itu terungkapnya istri meninggal. Onon ada yang ngirim gitu kan, atau kena santet seperti itu. Itu sosok makhluknya itu seperti apa Pak? Sosok makhluknya itu bisa dikatakan hanya bayangan hitam. Ini mainan. Hanya bayangan hitam. Bayangan hitam seperti ibaratnya pocong berjalan begini. Itu teror begitu berapa hari? Teror itu dari pertama beliau dikenalkan itu kurang lebih atau 1 minggu. Teror. Nah, upaya Pak Bung sendiri untuk mengobati istri itu sampai mana aja itu? Jadi yang mau bantu pada waktu itu, karena dia ini sudah pisah sama saya, dia melarikan diri dari rumah, dia nikah lagi sama orang lain. Nah, dia merasa mungkin berdosa atau dia mengkhianati. Dan setelah dia mulai ambruk, badannya lemah, badannya habis, dia tidak bisa bicara, hanya yang ada keluar air mata, menangis. Berarti istri itu sudah pisah. Sama Bu. Jadi dia kabur dari rumah, jadi dengan laki-laki lain. Saya ini ketemu Pak Bung itu kan, Pak Bung sekarang aktivitasnya sebagai seorang parkir ya. Nah itu saya ngeliat Pak Bung itu dari TikTok Pak Bung. Yang dimana itu kasus Pak Bung itu membawa sajam, itu gimana ceritanya Pak Bung? Nah, dia maunya. Jadi seorang pembelajar dia datang ke toko listrik mau beli lampu dan membawa ceweknya, bawa motor. Sedangkan kita tukang parkir resmi
yang punya SK, punya karcis. Nah, setelah kita karcis, dia bilang tidak ada uang kecil. Berapa uang kamu? Nanti uang kamu akan saya kembalikan. Dia bukan mengasihkan uang, malah dia mutar mengatakan saya anjing. Kurang lebih 15 menit dari kejadian itu, orang itu lewat lagi depan saya. Awas kamu, nanti saya laporkan. Dia bilang gitu. Kurang lebih jam 8:30 datanglah polisi dari 3 orang membawa saya ke Mores. Bahkan saya menghubungi keluarga pun tidak bisa pada malam. Jadi anak, keponakan, ayu ataupun keluarga saya, keluarga besar, cuma merasa kehilangan pada saat itu. Bahkan Sherlock pun salahkan mereka, diarahkan pada yang lain, bukan arah ke Polres. Dari kejadian itu, saya kurang lebih dikurung mereka di Polresta selama 4 malam 3 hari. Keesokan harinya, keponakan saya datang dari Polda mengurus berkas-berkas dengan kejadian. Berarti untuk tapi saat ini udah, Pak Bu, masalah itu sudah damai. alhamdulillah ya. Jadi hanya kesalahpahaman ya. Paham. Dan semua berita-beritanya sudah di-take down. Ya, cuman yang saya sesali satu, alangkah kejamnya manusia itu memiralkan saya di dunia entertainment. Seolah-olah saya ini dianggapnya seperti bukan manusia. Kalau bagi saya itu adalah penghinaan. Karena saya tidak mau memperpanjang permasalahan. Yang bersalah adalah seorang laki-laki, tapi yang diajukan ke pengadilan adalah wanita yang tidak bersalah dan tidak ada urusan dengan dia. Seorang laki-laki. Seperti sampean goceng ini, cewek. Nah, cewek ini yang suruh maju untuk megang berkas itu, supaya kamu seolah-olah kamu. Tapi yang punya permasalahan dengan saya, yang mengatakan saya anjing adalah laki-laki itu. Nah, maka kejadian itu saya kemudian refleks, ya benar, saya kan memang ibaratnya megang keamanan dan parkiran di bank itu. Wajarlah saya kalau saya buat senjata, bawa golok. Itu kesalahan saya kalau saya bawa golok itu tadi. Karena golok itu adalah sajam. Sajam itu ada undang-undangnya. Iya. Dari sebelah. Dan si anak itu juga mau memaafkan, dan kita juga mau memaafkan. Cuman yang saya sesali, kenapa dia memiralkan saya? Jadi ada pesan-pesannya nggak Pak Bu? Ada pesan-pesan moral nggak untuk orang-orang yang bergelut di dunia di dunia kreator, untuk di dunia entertain, semua pesan-pesan moral? Pesan-pesan moral dari saya, satu, saya tidak akan membalas, tapi hanya Allah yang akan membalas orang-orang yang menzalimi saya. Orang-orang itu akan mendapatkan balasannya. Terima kasih Pak Bung. Oke, teman-teman musafir, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kisah Musafir Bandar Lampung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.